Halo rekan value investor, saya sedang mengamati ada satu saham syariah yang saya lihat berpeluang untuk menjadi saham multi-bagger. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat karena dari semua saham bank di Bursa Efek Indonesia, hanya saham syariah ini sajalah yang secara year to date masih mempunyai pergerakan paling bagus di antara saham-saham bank lainnya. Pergerakan saham BTPS secara year to date sudah naik 58%. Padahal di sisi lain, banyak saham-saham perbankan yang justru bertumbangan sampai dengan pertengahan tahun 2025 ini. Kita lihat saja saham Bank Mandiri BMRI turun 18%. Lalu saham BBRI, Bank BRI turun 2,7%. Ada juga saham bank swasta lainnya seperti Bank BCA justru turun lebih dalam lagi 17%. Lalu BNGA, Bank Niaga turun 1,7%. Lalu kalau kita bandingkan saham syariah lainnya, yaitu BRIS ya, Bank Syariah Indonesia, saham tersebut juga mengalami penurunan 0,37%. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisa secara fundamental ya hubungan yang berkaitan dengan fenomena pergerakan saham BTPS tersebut yang terlihat anomali dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Saya juga seperti biasa akan menyajikan analisa apakah pada harga saham BTPS saat ini valuasinya sudah mahal atau masih murah. Maka dari itu simak sampai habis video ini supaya Anda tidak ketinggalan semua informasi penting seputar saham murah dan berfundamental baik. Tapi sebelumnya saya tetap mau ingatkan bahwa jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Oke, secara fundamental pergerakan harga saham BTPS dipengaruhi oleh satu masalah utama saja, yaitu tingkat NPF yang naik sehingga mengakibatkan kenaikan angka pencadangan atau CKPN, dan selanjutnya atau mengakibatkan laba bersih bank tersebut turun. Jadi NPF naik mengakibatkan CKPN naik dan membuat laba bersihnya turun. Anda perhatikan pada tabel yang saya dapat dari laporan tahunan tahun 2024, Net Performing Finance atau NPF dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan 2024 kelihatan justru lebih besar ketimbang periode kelam COVID tahun 2020 sampai 2022. Kita perhatikan NPF gross pada 2024 bahkan menembus level 3,75. Bandingkan dengan tahun pada saat COVID mulai terjadi ya tahun 2020, NPF-nya hanya sebesar 1,9% saja. Kondisi ini diakibatkan karena komposisi aset yang bermasalah terhadap total aset produktif semakin besar. Dari yang tadinya di level 1,22% di tahun 2022 menjadi 1,88% di tahun 2024. Kondisi inilah yang membuat kinerja keuangan BTPS turun dalam 2 tahun terakhir. Kita perhatikan di sini, kenaikan NPF dalam 2 tahun terakhir ini ikut membawa dampak yang buruk terhadap kinerja bottom line BTPS. Kita perhatikan sebenarnya dari sisi top line boleh dikatakan ya tidak turun juga tidak naik sih, sebenarnya flat ya. Terutama jika kita bandingkan antara tahun 2023, 2024 dan dibandingkan dengan 2021, 2022. Pada tahun 2023 BTPS sebenarnya memperoleh pendapatan syariah yang lebih tinggi ketimbang tahun 2022. Tapi di sisi lain, bottom line laba bersihnya justru terbalik ya. Malah lebih besar tahun 2022 ketimbang tahun 2023. Dan disinilah yang menjadi poin utama dalam pembahasan video kali ini. Kita perhatikan pada tahun 2023 tersebut, terjadi lonjakan angka CKPN yang begitu besar. Kalau kita perhatikan di sini naiknya sudah 2 kali lipat ya. Dari yang tadinya 945 miliar pada tahun 2022, naik menjadi 1,9 triliun pada tahun 2023. Perlu saya jelaskan di sini bahwa CKPN ini adalah singkatan dari cadangan kerugian penurunan nilai. Menurut peraturan OJK, setiap bank harus mencadangkan beberapa dana ya, tergantung dari setiap risiko yang dianalisa, dari setiap kredit yang disalurkan. Jika kredit yang disalurkan punya risiko lebih besar terhadap atau menuju ke arah macet, maka tentu saja pencadangannya harus lebih besar lagi. Dan pencadangan ini diambil dari pendapatan bunga bersih, atau dalam hal ini diambil dari laba operasionalnya. Misalnya sebuah bank memiliki portofolio kredit sebesar 100 miliar ya. Dan berdasarkan analisa risiko kredit ya, diperkirakan 5% dari kredit tersebut berpotensi gagal bayar atau macet. Maka bank tersebut harus mencatatkan CKPN atau mencadangkan dana sebesar 5 miliar sebagai dana cadangan atas kerugian atau potensi kerugian yang bakal terjadi ke depannya.
Maka dari itu, jika angka CKPN ini meningkat, maka sudah pasti akan menurunkan laba bersih. Dan itulah yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi inilah yang menjadi pemberat pergerakan harga saham BTPS dalam 2 tahun terakhir. Kita perhatikan di sini, bahkan sejelek-jeleknya kondisi pada periode COVID ya tahun 2020 sampai 2022, level terendah BTPS waktu itu ada di harga terendahnya itu 2000 sampai dengan 2200-an lah. Tapi setelah melihat kinerja BTPS mulai menurun pada tahun 2023, harga saham BTPS pun langsung rontok hingga mencapai titik terendahnya di level 830. Pada harga 830 itu, bahkan PBV BTPS sudah berada di level 1 kali atau di bawah 1 kali, atau lebih tepatnya 0,7 kali saja. Nah, pada ebook value stock yang sudah saya terbitkan ya pada edisi kuartal keempat tahun 2024, ebook ini terbit di bulan April tahun 2025. Di situ saya merekomendasikan salah satunya saham BTPS. Waktu itu emang kinerja BTPS turun ya, seperti yang sudah saya perlihatkan di tabel sebelumnya. Tetapi ROE-nya masih di kisaran 11%. Sehingga saya menilai cukup tidak wajar ya. Mengapa ROE-nya masih 11% tetapi PBV-nya itu waktu itu dihargai 0,7 kali saja, di harga 875. Ini sudah tidak masuk akal ya. Maka dari itulah sekitar 4 bulan lalu saya mulai merekomendasikan saham ini untuk kita mulai akumulasi pelan-pelan ya. Karena memang waktu itu sudah tidak wajar penurunannya. Sambil berharap jika kinerja BTPS nanti pulih, maka sudah pasti sahamnya juga akan naik dengan sendirinya. Dan itulah yang mulai terlihat pada semester pertama tahun 2025 ini. Angka net financing loss ini sebelumnya konsisten 2 digit ya pada periode yang sama tahun sebelumnya tahun 2024, tetapi kini sudah turun menjadi single digit. Anda perhatikan di sini angkanya sekisaran antara 13,2, 12,7, 13%, 11% lah. Lalu sempat turun, itu ya sudah mulai turun kan dari kuartal keempat tahun 2024. Dan semakin turun lagi dimulai dari kuartal pertama tahun 2025, kuartal kedua, dan secara keseluruhan di semester pertama tahun 2025 menjadi 7,7%. Nah, perlu saya jelaskan di sini, net financing loss ini adalah istilah dalam laporan keuangan yang menggambarkan kerugian bersih dari aktivitas pembiayaan suatu lembaga keuangan. Ini terjadi ketika biaya pembiayaan seperti bunga pinjaman melebihi pendapatan pembiayaan ya, seperti pendapatan bunga dari piutang pembiayaan. Nah, beberapa matriks penting inilah yang menggambarkan pemulihan kinerja fundamental BTPS menuju ke fase turnaround. Dan hasilnya ketika kinerja fundamental dari saham BTPS sudah kelihatan mulai turnaround, maka pasar pun mulai menghargai saham ini dengan nilai yang sesuai. Sahamnya dari bulan April naik dari sekitar 875, 850, mendekati 800, sampai sekarang di kisaran 1400-an. Nah, kabar baik dari kinerja keuangan yang terbaru ya yang dirilis oleh BTPS secara bulanan. Anda perhatikan di sini kinerja BTPS pada bulan Juli tahun 2025 yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang nanti kuartal ketiga tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan ketimbang periode yang sama atau bulan yang sama tahun 2024. Laba bersih BTPS pada bulan Juli tahun 2025 sebesar 749 miliar. Jumlah ini naik 21% dibandingkan dengan Juli tahun 2024 yang sebesar 618 miliar. Kenaikan laba bersih ini disebabkan karena penurunan angka CKPN sebesar 43% menjadi 481 miliar dari yang sebelumnya 851 miliar. Kondisi ini menunjukkan proses turnaround yang kemungkinan besar masih akan terjadi atau berlanjut pada laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2025 yang akan dirilis sekitar bulan November nanti ya tahun 2025. Nah, setelah melihat segala macam aspek fundamental dan juga fase turnaround dari BTPS, sekarang kita akan lihat apakah di harga saat ini valuasi BTPS itu sudah mahal atau masih murah. Grafik ini menunjukkan price to book value atau rata-rata BTPS selama 3 tahun terakhir. Garis berwarna hijau menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, saham BTPS biasanya dihargai dengan PBV sebesar 1,53 kali. Saat video ini dibuat tanggal 3 Agustus tahun 2025, PBV BTPS sebesar 1,15 kali, yang ditunjukkan oleh garis biru yang naik turun. Grafik ini menggambarkan bahwa valuasi BTPS saat ini masih relatif murah ya, karena valuasi BTPS ini sudah atau masih di bawah dari rata-ratanya selama 3 tahun terakhir.
Sehingga pada tabel yang di bawah di situ kita perhatikan ada perhitungan harga wajar BTPS yang kita dapat dengan cara mengkalikan book value per share ya. Ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar dikalikan dengan min PBV-nya 1,53. Kita dapat harga wajar dari BTPS harusnya sebesar Rp1.940 per lembar saham. Nah, pada harga saat ini, saat video ini dibuat 1.450, margin of safety atau diskon MOS ya yang masih disediakan oleh saham ini kepada kita sebesar 25%. Tapi perlu diingat dan juga diperhatikan bahwa perhitungan ini tidak dimaksudkan bahwa suatu saat, apalagi dalam jangka pendek ya, saham BTPS akan menuju harga wajarnya. Tapi setidaknya perhitungan ini memberikan kita gambaran bahwa pada harga saat ini atau lebih bagus lagi di bawah harga 1.200-an, kita punya alasan yang cukup rasional untuk masuk saham BTPS karena masih mempunyai fundamental yang baik, tentu saja karena sudah memperlihatkan fase turnaround tadi yang sudah saya ceritakan di atas, dan saham ini masih mempunyai valuasi yang murah dengan PBV yang masih di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Oke, sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.